Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu ya. Mungkin dulu Syekh Saidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lemah Abang dan segala macamnya. Ya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir, itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena chip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kan Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud. Wujudnya mungkin. Dan dia hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi dengan Al-Wujud Al-Mutlaq. Al-Wujud Al-Mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi, tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah, Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah, hanya Allah semata. Mirip-mirip seorang yang kasmaran. Dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila. Apalagi melihat siapapun. Sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar, kemudian sebagaimana Al-Hallaj, mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan, di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi. Di dalam dirinya hanya Allah. Wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun, zat Allah. Sifat ingsun, sifat Allah. Nama ingsun, nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaedah ini, melanggar dharma, kaedah seorang pezikir perindu kepada Allah, dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi, muncullah kelompok wujudiyah. Di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an, itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian juga Nuruddin Araniri. Semuanya berbicara itu.
Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab baik yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hanacaraka yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya. Tidak. Tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj, ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, wahai Hallaj, kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal. Disebut dengan Ahadiyah itu manunggaling. Manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah. Ya. Tidak ada yang bersatu, hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Tapi orang-orang yang kemudian lancang mau menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyyakum bihi. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling. Kaulo Gusti, ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah, seperti seorang guru tidak memandang dirinya punya derajat keilmuan di hadapan gurunya. Kenapa seorang Syekh Siti Jenar tidak boleh merasakan dirinya tiada di hadapan Ilahi? Maka teman-teman sahabat melakukan Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan, mastasghartu nafsi ila ala Ali Ibn al-Madini. Aku tidak pernah merasa kecil. Aku tidak pernah merasa lebur. Kecuali di hadapan Ibn al-Madini. Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Al-Hallaj kita larang mengatakan ma fi jubbati ilallah? Kan dia sedang mabuk asik dengan kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu. Kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang memuliakan Allah, mari berhusnuzan. Apa yang terjadi di zaman mereka, itu sunatullah. Secara hukum fikih, betul, pelakunya harus ditanya, dieksekusi. Jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya, mungkin seorang hakim qadhi mengatakan, kamu dipenggal. Tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka. Apakah kita masih salah faham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali. Beliau mengatakan, seandainya saya jadi hakimnya di zaman Hallaj, saya akan selamatkan Al-Hallaj. Saya akan bebaskan Al-Hallaj. Maka kami pun, jika pantas mengatakan itu, akan mengatakan yang sama. Jika di zaman itu, kami menjadi hakimnya, tentu kita akan memaklumi Al-Hallaj, memaklumi Syekh Siti Jenar. Tentu kita tidak pantas tentunya mengatakan hal itu, hanya Allah lah yang memantaskan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.